Suara Agri kembali dengan kisah Duta Petani Milenial yang diandalkan Kementerian Pertanian untuk regenerasi petani dalam negeri. Berbagai fokus kegiatan tani yang mereka kerjakan seperti spesialis tanaman sayur organik, buah, rempah, umbi-umbian, olahan dari bahan pangan yang masuk dalam kategori UMKM pertanian hingga peternakan. Saat ini saya sudah terhubung dengan Geraha Abadi Pasiaman, Duta Petani Milenial asal Provinsi Bandar Lampung. Saya melihat Mas Graha ini paling aktif berorganisasi di bidang tani sejak masih kuliah. Bahkan menjadi kaderisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia juga ya Mas di Provinsi Bandar Lampung, serta Koordinator Nasional Forum Mahasiswa Pertanian se-Indonesia. Nah pertanyaannya nih, sarjana pertanian se-Indonesia tiap tahun ada yang diwisuda dari berbagai universitas. Tapi kita lihat pada kemana nih sarjana pertanian nih? Kok minim banget yang melanjutkan karir di bidang pertanian setelah lulus kuliah? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang paling sering saya jumpai dan selalu mendapatkan pertanyaan dari berbeda kalangan yang notabene tani selalu bertanya, kemana, what are you doing, kemana nih sarjana-sarjana pertanian selesai kuliah, bahkan institut pertanian beberapa orang memplesetkannya sebagai institut perbankan, institut fleksibel bank, politik banget, karena memang satu kiblat perguruan tinggi pertanian selaku institut pun tidak bisa memanajerial sarjana pertanian untuk kembali ke dunia pertanian. Nah inilah yang kemudian membuat saya berpikir bahwa ketika orang tidak mau ke dalam sektor tersebut yang hari ini beliau pelajari bertahun-tahun di kampus, beliau nikmati keilmuannya tapi kemudian tidak kembali, berarti ini kan ada yang salah. Dan saya seseorang yang kemudian kalau ada satu hal yang kemudian tidak orang tertarik, saya coba menyelaminya. Nah ternyata memang saya kuliah cukup lama juga Mbak. Daerah kuliah S1 saya itu 7 tahun setengah, artinya 15 semester. Nah ini yang membuat saya berpikir bahwa saya kira sayang gitu kalau kemudian saya bertahun-tahun mengenyam ilmunya, mendalami sektornya, kemudian berkenalan, berinteraksi dengan orang-orangnya, tapi kalau kemudian pasca dari kuliah saya masih mencari jati diri saya, ini kan yang salah, karena saya pikir kampus itu adalah kahwa candra di muka, adalah satu notabene adalah negara kecil yang harusnya kita sudah kuasai. Nah pada saat kemudian kita selesai dari perkuliahan harusnya sudah mantap. Dan saya pikir saya pun bukan notabene anak petani, saya bukan notabene punya lahan yang besar, yang akhirnya teman-teman saya yang anaknya petani pula tidak diizinkan orang tuanya untuk bertani ya. Artinya ada apa gitu? Ada apa sih dengan dunia pertanian? Tapi yang membuat saya berpikir ulang, 10 dari orang terkaya di Indonesia itu 9 orang yang mendalami sektor pertanian. Nah akhirnya kan ada mulai ada dikotomi dalam diri saya, apakah orang-orang ini nggak mau kaya? Artinya dari 10 itu 9-nya adalah orang yang bergerak dari sektor pertanian, tapi anak-anak muda tidak mau ke sektor pertanian. Kan artinya ketika korelasi itu saya satukan, maka apakah orang-orang ini nggak mau kaya gitu kan? Nah saya mau kaya tuh. Saya mau kaya dan saya kemudian saya pikir bahwa saya harus selami dunia yang memang notabene saya pelajari dari dulu gitu. Saya terjun ke dunia pertanian. Nah, ternyata teman-teman saya ketika saya observasi, kenapa sih nggak mau ke dunia pertanian Mbak Dera? Kenapa sih nggak mau terjun ke dunia pertanian? Karena alasannya pendapatannya rendah. Oke, pendapatan nomor satu ya dari mereka ya. Karena saya kira milenial ini pengeluarannya cukup besar juga Mbak, nggak main-main. Ya usia-usia Mbak Dera, usia-usia saya itu jauh pengeluarannya lebih besar dibandingkan orang-orang tua kita dulu. Mungkin mereka tidak kenal yang gadget. Saya kira 200.000 misalnya seminggu cukup. Tapi kalau kita, saya kira 1 juta juga sehari nggak cukup gitu kan. Dengan karena mahal sekali gaya hidup seorang milenial ini kan mahal sekali. Belum kemudian dia dari kafe ke kafe, baru kemudian dia entertainnya. Saya kira terlalu minim gitu loh, ke 200.000. Ternyata itu yang membuat mereka bahwa tidak menjanjikan yang pertama. Yang kedua, mereka berpikir bahwa pekerjaan ini tidak bisa dibanggakan. Karena malu di saat mereka harus meet up bersamaan dengan teman-teman angkatannya, baru kemudian mereka ditanya, apa pekerjaanmu misalnya? Oh, saya kerja di bank. Wah, wajar ya, bagus kerja di bank, cantik, putih, bersih, ya kan? Kemudian,
Oh, kerja di mana? Kerja di BUMN. Oh, wajar, di gedung AC bersih. Baru kemudian orang bertanya, Geraha kerja apa? Menjadi petani. Nah, itu bagi beberapa orang itu tidak bisa menjadi satu kebanggaan di meja meja makan bersama teman-temannya gitu. Padahal saya mau bilang orang perbankan itu atur duit kita, Mbak, gitu loh. Duit kita yang mereka hitung. Orang BUMN itu atur program kerja kita. BUMN atur apa namanya satu program kita yang menjadi asuransi bagi mereka. Artinya mereka membanggakan program-program petani kita. Nah, ini yang salah. Saya kira bicara tentang paradigma dan mentality. Karena teman-teman anak muda ini mau yang cepat, yang instan, kemudian yang prestisnya tinggi, kita harus berproses panjang. Karena di sektor pertanian itu saya kira tidak bisa secepat itu, karena musim tanam ada 3 bulan, kemudian ada proses pemasaran, baru kemudian ada proses peremajaan dan yang lain. Itulah yang kemudian mentalnya. Mereka berpikir saya mau setiap bulan harus ada pendapatan, saya mau kemudian setiap bulan harus ada apa namanya penghasilan. Itu yang mentalnya. Saya kira dulu teman-teman saya berpikir bahwa sektor pertanian adalah sektor yang sangat-sangat tidak menjanjikan. Tapi saya mau bilang ke beberapa teman-teman saya sekarang, itu adalah sektor yang sangat menjanjikan. Dan alam berbicara hari ini di COVID-19, 16,24%, itu peningkatan sektor pertanian bahkan di kuartal pertama, kuartal kedua, Pak Jokowi hari ini menyatakan perekonomian umat. Nah, saya mau bilang bahwa dengan teman-teman, ayolah kembali ke rumahmu sebagai sektor pertanian. Karena ini bicara agriculture, ada culture, ada budayanya gitu. Kalau teman-teman tidak mau meningkatkan budayanya, kalau teman-teman tidak mau kembali ke dunia sektor pertanian, baru akhirnya kemudian ada notabene secara keilmuan orang hukum, ekonomi, fisik, yang kembali malah ke dunia pertanian, ini kan ada masalah gitu. Jangan sampai kemudian sektor-sektor kunci ini dipegang oleh orang yang secara keilmuan bukan orangnya. Dan jangan juga gitu ya. Iya, karena nanti mereka akan menyalahkan keadaan. Wah, sektor pertanian ini orang-orang pertanian yang bicara. Wah, sektor pertanian hari ini hancur, bla 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 bla. Dia lupa bahwa itu tanggung jawab dia sebetulnya. Dan hari ini dia membuka kesempatan kepada orang-orang yang secara notabene keilmuan yang bukan sektor pertanian, memberikan kesempatan kepada orang lain. Baru kemudian sektor pertanian hancur ataupun besar, dia iri. Dia lupa bahwa dia duluan sebetulnya diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk kembali, tapi dia tidak mau kembali. Jadi conclusion intinya adalah, kenapa sih teman-teman tidak mau kembali? Karena teman-teman masih memiliki mentality dan persepsi tentang kesederhanaan pertanian yang konvensional. Sekarang pertanian itu tidak lagi Mbak menggunakan di kaum saya, di teman-teman milenial itu sudah sedikit kami melihat bahwa menggunakan kerbau, menggunakan becek-becekan. Kami sudah sekarang sudah launching bahkan di Bali hari ini itu tentang bagaimana penggunaan IoT, Internet of Things, bagaimana kemudian kami sudah mulai membaca market of intelligence. Nah, bayang itu namanya juga keren-keren kan, Mbak. Mana ada petani pakai jas, mana ada petani yang kayak gini sekarang. Nah, artinya kami sekarang sudah berbicara tentang modernisasi pertanian ke depan. Yang hari ini harusnya anak-anak muda sudah berpikir ke sana. Gunakanlah gadget sekebijak-bijaknya mungkin. Jadi dia bisa bagaimana menjual, bagaimana interaksi ekonomi, bagaimana membangkitkan kesejahteraan petani itu education menggunakan gadgeting. Dan saya mau bilang dan harus sombong di depan teman-teman milenial ini bahwa pendapatan kami sebulan itu hampir dengan 4 miliar omsetnya. Seorang anak muda usia 26 tahun dengan penghasilan 24 miliar satu bulan, siapa yang tidak tertarik? Kan ini masih saja perlu ekstra kerja keras untuk meyakini teman-teman bahwa perjalanan ini juga tidak mudah gitu. Bahkan kami di tengah COVID-19, kami berupaya sekeras mungkin untuk bisa membangkitkan pertanian Indonesia, bahkan kami ekspor di tengah COVID yang sangat menjadi bencana global. Kami ekspor itu daun singkong, kami ekspor jengkol ke Dubai. Nah, ini kan kalau kita bicara ke petani kita yang usianya 54 tahun, 64 tahun itu dikasih gadget kewalahan, Mbak. Ya, beda
Dera kan, kalau Mbak Dera saya kasih handphone dari biasa pakai Samsung berubah jadi iPhone paling cuma 10 jam juga sudah bisa mengaplikasikan iPhone, tidak perlu waktu. Tapi kalau petani kita Mbak, disuruh kirim foto WhatsApp bagaimana keadaan lahannya, itu bisa hampir 2 hari 2 malam kita briefingnya. Bapak pencet ini, kemudian Bapak klik ini, baru Bapak kirim. Artinya kan apa? IT dan teknologi bagi kalangan milenial itu menjadi sebuah terobosan positif. Tapi bagi kalangan kolonial di atas kita mungkin bisa saja menjadi satu bencana. Nah sekarang anak-anak muda itu sudah begitu Mbak. Saya sudah tahu nih 2 tahun ke depan produk komoditi apa yang bakal dipenuhi. 5 tahun ke depan Indonesia butuh apa. Itu kan artinya apa? Petani-petani kita sekarang itu beberapa lah ya. Saya tidak bisa sesumber bahwa kami sudah kerja keras. Enggak juga gitu. Artinya kami sudah mulai sedikit demi sedikit melawan. Kemudian sedikit demi sedikit memberikan sebuah warna di dunia pertanian. Ya memang pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah. Saya kira dengan Syariah Agri selaku media membawa narasi ini tentu melihat dan memberi warna bahwa anak-anak muda juga sekarang sudah mulai kembali ke dalam sektor pertanian karena lebih banyak lagi tentang keterpurukan pertanian daripada generasi pertanian gitu. Jadi beritanya tidak berkembang. Kemudian saya kira dengan adanya media, penyambung lidah, kemudian media ini menjadi satu cover dan bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa dunia pertanian sekarang sudah mulai harus dihiasi dengan anak-anak muda dan sudah berjalan, Mbak, sebetulnya. Saya diminta bahkan percepatan 100.000 petani milenial, percepatan 1 juta, percepatan 1.000. Jadi sebetulnya narasinya dari government itu sudah dibentuk, Mbak. Sudah dibentuk bagaimana kemudian percepatan-percepatan sudah dilaksanakan. Tapi memang tidak banyak media yang mengangkat dan saya mengucapkan terima kasih nih ke Syariah Agri sudah mulai menyampaikan niat-niat kami karena kami harus fokus di grassroots dulu. Ya memang ada beberapa yang bisa mengkampanye tapi kan tidak banyak. Nah, masalahnya adalah di Indonesia kalau kemudian program tidak dicanangkan secara besar-besaran ya nggak akan terlihat kan kira-kira begitu Mbak. Nah, artinya pembagian tugas itu yang hari ini kami sedang laksanakan, artinya pekerjaan pembinaan terhadap petani tetap, generasi tetap, tapi launchingnya melalui media-media nasional misalnya itu juga harus tetap dilaksanakan. Saya kira untuk pengantar demikian Mbak Dera. Nah kalau lihat tadi ceritanya Mas Graha panjang lebar ya, dari kondisi kayak gitu nih apa yang harus pertama kali dan segera diperbaiki agar regenerasi petani di Indonesia ini dapat terwujud gitu dalam jumlah yang berimbang. Karena kan jumlahnya hanya sekitar 10-15% ya Mas ya dari total petani yang eksis gitu. Mayoritas apalagi petaninya usia tua gitu, 45-60 tahun. Apalagi tadi sudah dibilang juga adaptasi mereka terhadap teknologi juga agak sulit gitu. Ya saya kira sekarang saya mau bilang sedikit cerita juga. Kenapa kemudian iklan-iklan koyo, iklan-iklan balsem, pegelinu itu selalu objeknya petani kan? Bahwa narasi di media pun itu tidak menggambarkan bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia. Tidak menggambarkan juga pekerjaan itu pekerjaan yang secara finance dia kuat gitu. Seolah-olah narasi yang dibangun bahwa pekerjaan itu pekerjaan yang sangat berat. Tidak bisa dilakukan oleh anak-anak, harus dikerjakan oleh orang yang berotot, bahwa pekerjaan itu adalah ya tidak ideal untuk dibanggakan. Nah, andaikan saja bahwa di Switzerland, Mbak, itu petani kita di sana itu digaransikan oleh pemerintah gajinya 264 juta per bulan. Bahkan kalau gagal panen, bahkan kalau oversupply, itu pemerintah hadir untuk menyerap kebutuhannya, untuk menyerap oversupply-nya dibeli oleh pemerintah. Karena petani di beberapa negara Eropa itu adalah salah satu pahlawan sesungguhnya. Karena dia adalah yang penopang. Dia adalah yang memberikan sustainnya, kan dia memberikan produk-produk pertaniannya. Nah, ketika ditanya bagaimana langkah yang bisa dilakukan, saya kira karena langkah di pertanian adalah langkah-langkah aplikatif. Sebetulnya kalau misalnya saja mahasiswa baru-baru ya, angkatan 2020 misalnya pagi dikasih ilmu tentang stek batang, sore dia sudah bisa melakukan di rumahnya. Sepertinya kan ilmu-ilmu pertanian bukan ilmu yang harus menunggu waktu lama, Mbak.
ilmu yang aplikatif. Mbak Dera dikasih ilmu pagi sama dosennya tentang bagaimana menanam yang baik, sore Mbak punya lahan di depan rumah, Mbak udah boleh nanam. Nggak ada yang boleh nyalahin kan. Bagaimana kemudian kenapa sih pemuda desa dihalangi ke kota? Karena untuk satu membatasi pertumbuhan yang terlalu besar di kota, pembengkakan dan tidak tahu mau ngapain, lebih baik kita beraktivitas di desa. Dengan cara apa? Tentu kita support. Baik yang misalnya pemuda desa yang baru punya konsep ingin berentrepreneur, oke kita support dia. Bagaimana kemudian yang sudah punya usaha berjalan, kita bantu dia market of intelligence. Jadi sekarang pemerintah itu harus melihat bahwa sektor pertanian itu bukan sektor yang sempit. Bukan hanya untuk bertani saja, tapi sudah mulai harus berentrepreneur, ya. Sudah mulai bicara tentang menjadi pengusaha di sektor pertanian. Karena agar bangga itu tadi, karena dasarnya kan adalah bagaimana persepsi tentang sektor pertanian yang rendah pendapatan, kemudian yang tidak bisa dibanggakan. Tapi kalau dia sudah bicara agriculture, entrepreneur, nanti sudah jadi pengusaha, nama baru dia layak pakai jas. Kan kira-kira begitu, Mbak. Kalau dia masih dibilang petani, malu juga dia pakai jas. Tapi kalau sudah persepsinya tentang entrepreneur, oh dia bisa bicara di mana saja, dia penghasilannya tinggi, dia bisa turun naik mobil. Jadi bukan petani seperti dulu. Seolah-olah bertani becek-becekan. Sekarang persepsinya di beberapa program Kementerian Pertanian Republik Indonesia sudah mulai disusun role modelnya bahwa bertani itu tidak mesti harus di sawah. Nah sekarang bertani itu bisa di mana saja dengan basis internet, dengan basis misal teknologi, dengan teman-teman di sawah menggunakan traktor, menggunakan teknologi, karena lahan semakin sedikit, inovasi-inovasi yang teknologi maupun hasil-hasil varietas yang unggul harus sudah mulai ditingkatkan. Ini kalau bicara tentang pendapatan, sebenarnya tentang persepsi. Kalau singkong dijual begitu saja, maka mungkin harganya cuma 5.000. Kalau jadi keripik, kemudian dikasih bumbu, dia maka punya namanya value change, punya nilai tambah. Nah itu kan teman-teman bisa punya Instagram, teman-teman jual di WhatsApp, teman-teman jual di Facebook, bisa 15.000 gitu. Itulah sebenarnya kan banyak, Mbak, peluang itu banyak sekali. Pasar dunia itu melihat Indonesia itu luar biasa produk pertanian. Cuma permasalahannya adalah mentality. You mau nggak terjun ke kita? Jangan lihat kita sekarang sudah naik turun mobil, baru kemudian kita pendapatan sekian miliar per bulan. Itu kan proses gitu loh. Mentalnya, Mbak, kalau saya makanya saya kira saya dengan campaign mengajak teman-teman, saya selalu marah dengan teman-teman. Kalau Anda mau cuma penghasilannya saja tanpa berprosesnya, ya saya kira nggak akan bisa kaya gitu loh. Kaya dalam mimpi iya gitu. Berarti yang pertama yang penting mulai. Niat untuk memulai menjadi seorang petani gitu ya, jangan terlalu banyak teori atau bertanya, tapi memulai dulu aja deh kita berkecimpung di dunia pertanian. Mas, sebagai duta petani milenial dari Kementerian Pertanian Indonesia nih, target dari Mas Graha sendiri, apa nih yang akan dilakukan ke depannya nih? Apalagi di masa pandemi kayak gini gitu kan? Ya, saya kira pandemi di awal justru membuat kami sedikit bermasalah ya, akan banyak challenge awal-awal bulan Maret, di awal-awal Maret 2020 itu kalau tidak salah berat sekali bagi kita karena ada beberapa masa-masa pengenalan apa itu COVID kan. Dan mulai masa-masa sedikit sulit bagi kami. Tapi ternyata tidak berjalan lama. Kesulitan itu paling hanya sebulan kurang. Sisanya kami sudah mulai bisa beradaptasi. Karena milenial itu bedanya, Mbak, dengan yang kolonial ya. Saya bisa bilang kolonial di atas kita itu mentalnya. Kalau kami masalah itu menjadi sebuah solusi. Oh, masalahnya begini. Oh, misalnya beberapa toko tutup. Oke, kita door to door misalnya. Oh, masalahnya begini. Oh, kita pakai internet. Bisa kita gojekin. Oh, jadi semakin banyak masalah, semakin banyak sebetulnya peluang bagi kami. Nah, itulah kalau milenial. Dan ya harapan tentu ke depan untuk mengejar jalan dunia pertanian kita dengan negara ini, tentu harus hadir yang namanya pemerintah di tengah-tengah kita karena the power of government itu saya kira menjadi petunjuk paling besar karena keterbatasan itu di semua lini ada, kami ada keterbatasan, di media juga ada keterbatasan, di pemerintah juga ada keterbatasan dan tentu aksi kolaborasi itu adalah aksi yang sangat luar biasa bagi kita semua karena keberadaan dari sektor
membuat kita menjadi besar. Harapan saya sektor pertanian ke depan itu sudah mulai dibekali dengan yang namanya teknologi. Milenial sudah mulai diajarkan bagaimana mekanisasi, karena kendala-kendala kita di lapangan masih kita dapati beberapa petani-petani kita yang masih konvensional walaupun tidak banyak lagi. Dan ini ketika memang anak-anak muda juga tidak mau terjun ke dunia pertanian, baru mau siapa yang memberikan sebuah edukasi kepada petani kita. Bagaimana Pak menggunakan drone, bagaimana Pak kemudian menggunakan traktor. Nah ini kan yang bisa menggunakannya adalah anak-anak mahasiswa, anak-anak muda, yang mereka bisa dapatkan rujukan referensi dari mana saja, kan mereka bisa ajari gitu loh. Tapi kalau kemudian anak-anak yang punya jawab di middle, saya bilang selalu mahasiswa ini adalah utusan middle up, Mbak. Dia bisa ke bawah, ke pemerintah, bisa ke masyarakat, bisa ke atas, ke government. Dia bisa bawa narasi petani yang susah bisa sampai pemerintah, kebijakan pemerintah bisa disampaikan ke petani, karena jembatan itu yang paling penting. Tentu media juga harus hadir di tengah-tengah itu. Nah, kalau sampai jembatannya ini putus, jembatannya tidak bisa menyambungkan, ya maka selesai. Yang di bawah tetap di bawah merasa begitu saja, yang di atas juga merasa begitu saja. Nah, teman-teman harus hadir, milenial harus hadir. Ini masa kita, ini zaman kita gitu loh. Gagal suksesnya ada di tangan kita masing-masing. Dan saya kira setiap orang yang sukses pun pernah ada rasa jatuh, gagal, bahkan ada yang 999 gagal, baru kemudian satunya sukses, kan banyak perjalanan orang. Dan saya kira sudah saatnya kita berkarya, karena berkarya itu adalah salah satu niatan kita sebagai makhluk hidup bermanfaat bagi orang lain. Dan tentu sektor pertanian bukan sektor yang main-main, sektor yang menjanjikan, dan saya terbuka kepada siapapun untuk bisa berbicara, berbagi pengalaman dengan teman-teman. Harapan saya tentu basically IT harus sudah mulai, ini mimpi kita bersama, Mbak. Bagaimana kemudian bangun tidur kita sudah bisa transaksi miliaran rupiah dengan gadgeting, kita bisa controlling misalnya produk-produk pertanian kita sudah sampai Dubai atau belum, sudah sampai Venezuela atau belum. Sekarang tuh sudah begitu deh gitu loh. Dunia pertanian sudah secanggih itu. Cuma memang hasil kolaborasinya yang belum, masih ada kepentingan dari satu pihak, masih belum mau bergabung dengan satu pihak. Nah, kalau kemudian semuanya sudah satu instruksi berkarya bersama, saya kira Indonesia akan besar. Karena apapun bentuknya, agraris dan maritim itu adalah Indonesia kita, peta kita adalah jelas, agraris dan maritim itu yang membuat Indonesia kaya. Dan jangan sampai kemudian Indonesia ini diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai sektor yang kita cintai, sektor pertanian ini dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai, karena Soekarno pernah bilang, bicara pangan, bicara hidup bangsa Indonesia, jangan sampai kehidupan bangsa kita diatur oleh bangsa lain. Nah, jangan sampai kemudian kita menjadi buruh, menjadi babu di negara sendiri, karena Indonesia harus berdikari, milenial harus berkarya, dan insya Allah selalu saya berdoa bahwa segala jeripayah keringat teman-teman petani akan bernilai ibadah bagi kita semua. Dan itulah yang bisa saya sampaikan, Mbak Dera. Terima kasih. Oh, terima kasih aja. Belum Mas, lagi nih masih ada pertanyaannya. Mas, selain didaulat menjadi duta petani milenial, Mas Graha juga kan menjadi pengurus pusat Peragi ya. Nah, bahasa lainnya adalah Mas Graha ini sangat diakui lah sebagai profesional bidang agronomi dan inovasi teknologi budidaya tanaman. Untuk pertanian Indonesia pastinya tangguh, berdaya saing gitu kan. Nah, yang akan dikembangkan oleh Peragi sendiri apa nih, Mas? Ya, saya memang di Perhimpunan Agronomi Indonesia diminta oleh Bapak Ketum, Prof. Andi Syakir, saat itu diminta untuk salah satu menjadi leader milenial, karena di salah satu bidang di Peragi itu adalah bidang pengabdian masyarakat. Nah, bidang pengabdian masyarakat ini adalah bidang di mana orang untuk serius mengabdi ke masyarakat, karena dianggap bahwa milenial masih punya banyak waktu. Milenial masih dianggap sangat-sangat konsen terhadap masyarakat. Artinya bagi mereka-mereka yang senior-senior kan sudah saatnya monitor saja. Nah, diberikan kami kesempatan anak-anak muda ini, ada saya, ada Sandi Okta, ada Rizal, ada Jatuh, ada beberapa teman-teman yang di Peragi, yang juga notabene sebagai duta. Nah, jadi kami anak-anak muda diminta untuk menjadi pengabdian masyarakat, menyampaikan, melindungi, mensejahterakan, memvokasi
mengadvokasi kebutuhan petani-petani ini. Bagaimana sih melihat keadaan-keadaan petani, apa yang kemudian bisa menjadi rujukan, karena di Pragi kan notabene adalah budidaya agronomi, budidaya pertanian. Jadi dengan hadirnya Pragi dan hadirnya pengabdian masyarakat, bisa lebih intens melihat kebutuhan-kebutuhan petani. Misal kami datang ke satu lokasi melihat bahwa varietas ini sudah tidak ideal misalnya, kemudian Pragi coba merisetkan, oh ternyata di Litbang, di LIPI penelitian ada di laboratorium, oh ternyata masih bisa nih Graha dicoba diberikan ke petani. Nah artinya kami mendifusikan itu. Nah, hadirnya Pragi tentu mengejar bagaimana sektor pertanian kita yang sempat tertinggal dengan adanya varietas-varietas unggul, misalnya padi yang biasanya cuma 5 ton, dengan varietas terbaru bisa 7 sampai 8 ton, kan dengan begitu riset kita juga dipakai. Karena apapun namanya Tridharma perguruan tinggi adalah penelitian, pengabdian, itu kan harus. Jangan sampai riset-riset profesor itu hanya selesai di ruangan AC saja gitu. Karena risetnya itu harus diaplikasikan. Maka ketika diaplikasikan, maka tumbuhlah hukum Islam, kebermanfaatan bagi banyak orang. Karena kalau hanya risetnya kemudian hanya berbentuk buku, kemudian risetnya menjadi pajangan di perpustakaan, maka kemudian riset itu tidak akanlah berlaku. Tapi kalau riset itu diaplikasikan walaupun hanya sekecil itu, maka dia bisa akan menjadi amal jariah. Nah inilah prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip keumatan, prinsip-prinsip tentang penguatan perekonomian umat yang sedang kita angkat sekarang, Mbak. Bagaimana kemudian umat-umat ini berpikir tentang bagaimana kemaslahatan ke depan. Bagaimana sektor kiri kanan masyarakat bermanfaat untuk kita bermanfaat untuk banyak orang. Dengan hadirnya Pragi, yang saya kira cukup tua, Pragi, dan saya juga di Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, PISPI, nah jadi bermacam-macam profesi pertanian saya juga tergabung, tapi memang kalau terkhusus ke Pragi dia lebih kepada inovasi-inovasi penemuan baru. Bagaimana kemudian riset-riset bisa diabdikan, bisa dijadikan satu, dibilang demplot ya, namanya demonstrasi plotting, bahwa kajian ini dilakukan, dia kan harus diuji. Apakah ini misalnya bisa menjadikan salah satu uji yang klinis misalnya, ataukah ujian ini bisa uji hasil varietas ini bermanfaat, kan harus dilakukan dengan petani-petani. Dan di PISPI juga saya sebagai pengurus pusat, kalau PISPI lebih ke government kebijakannya, kita lebih ke KUR, lebih ke pembiayaan petani, kita lebih kepada vokasi petani advokatnya tentang kebijakan, bagaimana pupuk tersedia, bagaimana kemudian lahan itu tetap ada. Nah, sekarang saya mumpung ditanya nih dengan Mbak Deres, saya juga mempromosikan bahwa sekarang saya sedang diminta untuk percepatan 100.000 petani milenial dengan staf sus presiden, dan memang kami mengangkat bagaimana kemudian bisa, ya Mbak? 100.000 tuh untuk target 1 tahun atau bagaimana? Nah, 100.000 itu untuk 2 tahun, Mbak. Kita diminta targeting 2 tahun harus tercapai 100.000. Challenge-nya 100.000 dulu. Kalau berhasil, ditambah lagi nih, Mbak. Ditambah lagi. Kalau 100.000 berhasil, tambah lagi. Karena percepatannya 2.500.000. Nah, 2.500.000 ini angka yang cukup besar, dan untuk menyambut bonus demografi, saya kira bisa tercapai, karena bonus demografi nanti perjalanannya, anak-anak muda ini mau dibawa kemana gitu. Cina dan Amerika, mereka mempersiapkan betul lahirnya generasi bonus demografi. Cina menyiapkan bagaimana pabrik IT dan teknologi. Amerika menyiapkan namanya alat-alat perang. Jadi ketika lahir, bonus demografi mereka sudah punya tempatnya. Nah, sektor pertanian pun begitu. Jangan sampai kemudian lahirnya mereka, Indonesia tidak siap. Maka yang terjadi seperti Afrika dan Brazil, yang namanya tingkat kriminalitas tinggi di persimpangan jalan, di depan kantornya Syariah Agri, mungkin nanti ada ratusan orang berdiri tanpa tahu mau kemana. Kalau tidak difasilitasi ini, mereka akan berkeliaran tak kemana, dan akan menjadi masalah bagi bangsa kita. Dan saya kira itu harapan dan keinginan kami di Pragi, kami concern terhadap budidaya, di PISPI kami concern terhadap political will, bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan pertanian bisa menjadi keseriusan sektor pertanian ini. Saya kira demikian, Mbak. Thank you banget Mas Graha untuk wawancaranya. Semoga bisa menginspirasi juga nih buat generasi milenial, dan banyak banget informasi yang kita dapatkan di sini.
Ya, regenerasi petani Indonesia sudah sangat diperlukan. Hal ini dapat dilihat dari mendominasinya petani usia 45 hingga 60 tahun yang menggarap lahan pertanian dalam negeri. Keberadaan petani milenial menjadi salah satu cara untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Salam Suara Agri.